Tadi kembali dalam sejarah. Ya. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haromen, Bakilani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuki, Ad-Damghuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Di bagian ini saya setuju dengan narasinya Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siroj ini, bahwasanya tidak ada ulama besar dari kalangan Habib. Kalau sudah menyebut Habib berarti kan Ba'alawi. Dengan catatan yang dimaksud besar adalah yang selevel atau setara dengan nama-nama yang disebutkan itu. Itu kan lintas Pak, dari Imam Abu Hanifah sampai kepada Ar-Razi, sampai kepada Ad-Dasuki dan sebagainya. Di mana ulama-ulama ini memang karyanya tersebar di mana-mana dan sudah masyhur sebagai ulama. Sementara dari Ba'alawi itu tidak ada yang mencapai selevel itu. Artinya begini, kalau kita bicara madhab fikih, tidak ada madhabnya itu dari Ba'alawi. Ba'alawi itu Syafi'i, ikut madhabnya Imam Syafi'i, tidak punya madhab baru. Kalau mau bicara tentang akidah, Ba'alawi itu, ini saya baca dari reportase ulama Ba'alawi sendiri, ya madhab akidahnya Asy'ariyah, artinya ikut. Sebetulnya kalau kita mau buka-bukaan, ini tidak relevan kalau hanya disandarkan kepada atau ditujukan narasi ini kepada Habib, ya. Tetapi lebih relevan kalau disandarkan atau ditujukan kepada dzurriyyah Rasulullah. Anda boleh buka dalam sejarah, coba dicari siapa itu kibarul ulama minas sahabah, para ulama-ulama pembesar dari kalangan sahabat itu siapa. Itu tidak ada yang dari dzurriyyah Nabi. Yang ada itu misalnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sayyidatuna Aisyah, Abu Hurairah, para mufti-mufti, para ulama-ulama rujukan di kalangan sahabat itu, ada nggak yang dari dzurriyyah Nabi? Ya nggak ada. Kenapa? Karena dzurriyyah Nabi pada waktu itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berkonflik dengan pemerintahan, berkonflik dalam kekuasaan. Jadi di screening pertama tidak ada. Kemudian kalangan tabi'in, Anda baca coba fuqaha tabi'in per daerah. Di mana? Di Mekah siapa ahli fikihnya, di Madinah siapa ahli fikihnya, di Kufah siapa ahli fikihnya. Baru muncul satu yang dzurriyyah Nabi, ya. Saya tidak menghitung yang dzurriyyah Sayyidina Ali, tapi khusus yang Fatimi, yaitu Imam Ja'far Shadiq. Baru muncul satu. Apalagi kalau kita lompat lagi ke awal, siapa sih manusia terbaik setelah Rasulullah? Itu secara ijma adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ini juga akidahnya Saddah Ba'alawi. Anda boleh baca di kitabnya Ba'alawi itu, di atas-atasnya itu tidak boleh mengatakan ada yang lebih unggul daripada Sayyidina Abu Bakar. Artinya Sayyidina Ali itu di bawah Sayyidina Abu Bakar. Apalagi misalnya membandingkan Sayyidina Abu Bakar dengan dzurriyyah Nabi, ya jelas lebih unggul Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena itu mansus. Rasulullah yang menyatakan demikian. Setidaknya memahami narasi Rasulullah seperti itu. Dari kalangan tabi'in Anda coba cari siapa tabi'in terbaik. Itu yang muncul namanya kalau enggak Hasan Basri, kalau enggak Uwais Al-Qarni. Kalangan ulama dari tabi'in itu, yang dzurriyyah Nabi ya Ja'far Shadiq. Wallahu alam ada lagi yang lain atau tidak. Sementara yang lain Sa'id Al-Musayyab dan sebagainya, itu semuanya non Ba'alawi. Bukan hanya non Ba'alawi, tapi ya Ba'alawi pada waktu itu belum ada. Non Sayyid. Nah, kalau mau buka-bukaan begitu. Dari mulai pendiri madhab yang 11, satu yang Sayyid, yaitu Ja'far Shadiq. 10-nya ya, madhab itu dulu ada 11, bukan hanya 4. Termasuk misalnya Ishaq bin Rawahiyah, termasuk Sufyan Ats-Tsauri, termasuk misalnya Ad-Dhahiri, bahkan termasuk Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi yang dzurriyyah Nabi satu saja, yaitu Imam Ja'far Shadiq. Dari misalnya madhab Syafi'i, siapa ashab Syafi'i, siapa murid-muridnya Imam Syafi'i yang mengemban madhabnya Imam Syafi'i. Ya muncul nama misalnya Al-Muzani, muncul juga nama misalnya Al-Buti, Al-Buwaiti, ya muncul nama misalnya siapa itu Imam Robi. Itu nggak ada yang dzurriyyah Nabi, Pak. Ashabnya Maliki, ashabnya Hanafi,
Emang kenyataannya seperti itu. Kita bicara kepada tafsir. Coba Anda cari kitab-kitab tafsir itu. Mulai dari tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir apapun. Nah kecuali ada di kelompok Syiah itu ada tafsirnya Ibnu Tabatabai yang dari kalangan Sadah. Itu pun bukan Ba'alawi. Artinya kalau kita kumpulkan semua kitab tafsir, ya nyaris tidak ada yang karya ulama dari Ahlul Bait, ulama dari Dzurriyyah Nabi. Enggak hanya Ba'alawi, Sadah manapun. Jadi di awal-awalnya seperti itu. Kemudian fikih misalnya. Maka fikih tadi sudah. Akidah misalnya. Coba Asy'ariyah, Maturidiyah, ada enggak yang didirikan oleh Dzurriyyah Nabi? Ya enggak ada. Apalagi dalam nahwu misalnya, kita tahu siapa? Misalnya Imam Al-Mubarrad apa Al-Mubarrid. Misalnya Imam Sibawayh misalnya, nggak ada itu yang dari Dzurriyyah Nabi itu. Dari balaghah, dari apa gitu. Dari semua disiplin ilmu. Memang seperti itu. Artinya yang mengemban ilmu ini yang muncul ke permukaan sebagai tokoh yang dikenal ya seperti yang disebut oleh Yai Sa'id itu memang tidak ada yang bukan hanya Ba'alawi tapi bukan Sayyid bahkan. Baru muncul mungkin belakangan misalnya Murtado Az-Zabidi itu kan juga Sayyid dan sebagainya, tapi kan nggak selevel yang sebelumnya, nggak selevel Al-Baqillani, nggak selevel Al-Ghazali, nggak selevel Imam Fakhruddin Ar-Razi, nggak selevel Asyuti, nggak selevel Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya terus ada apa narasi ini mau digunakan untuk menyudutkan satu kelompok? Kalau mau main sudut-sudutan ya nggak ada juga itu yang dari Indonesia. Memang ada pakar di Indonesia itu yang kepakarannya setara mereka? Nggak ada Pak, belum pernah ada. Oke kita punya Syekh Nawawi, tapi apa iya sepakar mereka? Nah itu. Jadi narasinya Yai Sa'id itu kan ketika bicara tidak ada ulama besar, ya besarnya sebesar itu. Kalau saya naikkan bukan hanya dari ulama sebesar itu, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in bahkan. Kalau kita pelajari memang ya mungkin ada satu dua, tapi an-nadiru kal adam kan. Kalau jarang kan dianggap tidak ada gitu. Ya walaupun kalau bilang tidak ada satu pun agak-agak gimana gitu ya. Kalau kemudian misalnya ada yang bilang kan ada Al-Haddad, kan ada misalnya kitab-kitabnya dari Ba'alawi itu. Iya, tapi tidak akan selevel yang disebutkan oleh Yai Sa'id. Jadi narasi orang itu kita pahami secara tertib. Artinya bukan berarti tidak ada yang besar, tapi tidak ada yang besar seperti itu. Ya kalau kita bicara besar ya tergantung ukurannya Pak. Sama dengan begini. Misalnya saya bilang tidak ada mobil yang mahal dari Toyota misalnya. Apa yang dimaksud dengan mobil mahal? Yang harganya 50 miliar ke atas. Ya kan memang tidak ada Pak. Ya mungkin ada ya, tapi anggaplah tidak ada gitu. Yang levelnya seperti Lamborghini, levelnya seperti Ferrari, seperti Bugatti apa ya, nggak tahu saya nama mobil itu, McLaren dan sebagainya, ya memang nggak ada. Jadi kapasitas besarnya itu ditentukan, muqayyad berarti. Kalamnya Yai Sa'id itu adalah penafian yang muqayyad. Nah itu ada dalam kaidah itu, idza waradan nafyu alal kalamil muqayyadi fal manfi al-qaidu. Nah, kira-kira begitu kalau tidak salah, saya pernah bahas detail itu. Jadi kalau narasinya itu adalah narasi terbatas, maka yang dinafikan yang terbatas itu. Misalnya begini gampangnya. Saya tidak pernah makan nasi yang dimasak di warung Padang misalnya. Bukan berarti saya tidak pernah makan nasi. Tapi saya tidak pernah makan nasi yang terbatas itu, yang sudah ada deskripsinya, yang sudah ada ikatan-ikatannya, ada kelompoknya, yaitu yang dimasak Padang. Tidak pernah makan nasi Padang misalnya. Apakah saya makan nasi? Ya, saya makan. Atau gampangnya begini, saya bukan orang Jawa. Ya bukan berarti saya bukan orang tuh. Ya saya orang, tapi bukan dari Jawa. Ya tidak ada ulama besar dari Ba'alawi yang sebesar itu. Bukan berarti tidak ada ulama besar ya. Ada, tapi tidak sebesar itu. Ya bukan hanya Ba'alawi kalau begitu. Sadah pun tidak ada. Saya ulangi lagi, ada nggak Sadah yang menjadi pendiri mazhab fikih? Ada satu saja. Di antara 10, hanya ada satu. Ada nggak Sadah yang menjadi madhab bahasa? Tidak ada. Madhab bahasa itu madhab Kufah, madhab Basrah. Ada nggak Sadah yang menjadi madhab Qiraah sab'ah? Ada nggak Sadah yang menjadi hamilul hadis ya?
pengarang kitab-kitab hadis, baik yang 6, kutubus sittah, bahkan yang 10. Nggak ada, ya memang nggak ada. Nggak perlu diada-adakan, memang tidak ada. Tapi ada apa narasi begini digunakan untuk menyudutkan? Karena kalau begini nanti semuanya tersudut. Ya bukan hanya Ba'alawi yang tersudut, ya Sadah pun tersudut. Mau yang Al-Hasani, mau yang Al-Husaini memang tidak ada. Mau dipaksa-paksa ada. Apalagi Nusantara, mau kemana Nusantara? Tidak mungkin ada yang selevel itu. Kita mungkin punya Mbah Hasim dipanggil sebagai misalnya Sayyidul Hijaz atau apalah. Tapi yang nggak akan selevel mereka, Pak. Tidak akan selevel itu. Jadi ini tidak ada dusta di antara kita. Ini sesuatu yang memang hitam putih seperti itu kenyataannya. Tetapi intinya adalah apa relevansi itu dengan menyudutkan satu kelompok? Kan tidak ada sebetulnya. Ya, memang tidak ada ya tidak ada, tetapi ketidakadaan itu tidak lalu kelompok ini cacat. Kalau kita mau main ukur-ukuran gampang saja, Pak. Atau mau mencari narasi pembanding gitu. Iya, umat Islam ada berapa? Sahabat Nabi itu misalnya dari sahabat Nabi itu ada berapa? Ada misalnya mungkin ada yang protes. Sayyidina Ali kan juga ulama dari kalangan sahabat. Iya, Sayyidina Ali bukan keturunan Rasul, Pak, menantunya. Maksudnya keturunan Rasul itu dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, begitu. Ketika misalnya ada sahabat puluhan ribu, sahabat yang dzurriyyah Nabi berapa, Pak? Yang Fatimi kan cuma 2 atau setidaknya 5, yang laki-laki cuma 2. Ya jadi kan wajar saja sama dengan begini ada 1 juta orang. Gitu. Terus 10 dari mereka menjadi ulama besar. Dari 1 juta orang itu ada 10 orang dari kelompok A. Ternyata kelompok A nggak ada yang masuk jadi ulama besar. Ya wajar, Pak. Wajar sekali itu. Kecuali misalnya 1 juta ini separuh-separuh. Separuh kelompok A, separuh bukan kelompok A. Lalu ada 10 ulama dari yang 1 juta ini. 500.000 dari kelompok A, 1 pun nggak ada yang masuk. Itu baru agak-agak. Ini kan enggak, Pak. Anda bandingkan jumlah Sadah dengan jumlah seluruh umat Islam. Lalu yang muncul jadi ulama bukan Sadah. Ya lihat komparasi jumlahnya. Ya kalau Sadahnya 0%. Apa kita heran ketika dari 100% ini kita ternyata ada yang mencapai sesuatu di pangkat-pangkat tertentu tidak terwakili dari yang 0%. Ya tidak heran, Pak. Biasa saja. Kecuali misalnya 50% dari umat Islam ini adalah Sadah. Terus yang jadi ulama yang top kok nggak ada yang Sadahnya sama sekali. Itu baru aneh. Gitu, Pak. Jadi apa yang perlu disudutkan gitu? Ya bisa jadi ya mereka syarafuhu fi nasabihi. Mereka mulia dengan nasabnya. Sehingga kalau untuk mulia dengan ilmunya ya mungkin keadilan Allah ya. Tidak di jalur mereka. Ya sesederhana itu sebetulnya ya. Jadi ini bukan masalah Ba'alawi, bukan masalah Habib ya. Walaupun agak-agak ya, nyebutnya kan Habib ya. Berarti kan seolah-olah yang tersudutkan dalam tanda kutip di sini adalah Habib. Ya padahal bukan hanya Habib, semua, Pak, semua Sadah. Anda boleh tunjukkan kepada saya, ada nggak pendiri mazhab selain 1 orang itu, Imam Ja'far Shadiq? Ada nggak pencapaian keilmuan seseorang di kalangan bahasa Arab misalnya, selevel Imam Sibawayhi, selevel gurunya Imam Khalil Al-Farahidi? Ada nggak pencapaian dalam filsafat misalnya, selevel Ibnu Sina, selevel pencapaian dalam yang lain-lain, ilmu qiraat misalnya? Ya nggak ada, Pak. Dulu ketika Sayyidina Abu Bakar itu mau mengumpulkan Al-Quran, yang ditunjuk itu Zaid bin Thabit, bukan dzurriyyah Nabi. Kenapa ditunjuk Zaid bin Thabit? Karena yang paling tahu bagaimana orisinalnya bacaan Rasulullah, setidaknya paling alim dalam qiraah. Beliau yang ditunjuk, bukan dzurriyyah Nabi, Pak. Bukan, ya memang bukan. Bukan Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, bukan. Itu kenyataan. Apakah ini menurunkan kemuliaan Rasulullah? Ya enggak, Pak. Sama sekali enggak. Kemuliaan Rasul itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun dengan apapun. Kenapa? Karena kemuliaan itu sudah sesuatu yang mencapai puncaknya. Jadi begitu ya. Jadi kalau mau main pahit-pahitan, bukan hanya Ba'alawi yang tidak ada ulama besar dalam tanda kutip sebesar itu. Sadah pun tidak ada. Tapi bukan berarti dari Ba'alawi ini nggak ada ulamanya, atau dari Sadah itu nggak ada ulamanya. Ya kalau dicari ya banyak. Tetapi memang tidak sebesar itu. Tidak sampai mencapai level mujtahid mutlak mustaqil
Ya kecuali Imam Ja'far Shadiq, satu saja. Dan itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena dari sekian banyak umat Islam, di compare berapa persen yang dari Fatimi, ternyata masih bisa muncul satu, kan begitu. Itu kan sudah prestasi luar biasa. Jadi kalau kamu nge-max gitu, ada 10 jenis A, ada 1 juta kurang 10 jenis B, lalu dioplos itu, lalu kamu random ambil 10, satu pun nggak ada yang dari A naik, ya wajar Pak. Kecuali kalau 50A, 50B, 50% maksudnya, terus kok yang muncul dari B semua, itu baru ada masalah gitu. Jadi begitu ya. Saya belum menanggapi narasi saat ini tentang Ba'alawi masalah nasab ya. Jadi pelan-pelan nanti mungkin bagian selanjutnya. Allahumma tina ada sabit.